Pada kesempatan kali ini saya akan mereview software manajemen keuangan untuk usaha kecil menengah. Jadi bagaimana usaha kecil menengah itu mempunyai model keuangan yang lebih sederhana namun baik dan mudah digunakan. Software ini bisa kita lihat di softwaremanajemenkeuangan.com. Jadi nanti bisa melihat langsung di websitenya di softwaremanajemenkeuangan.com. Sini saya akan berikan ulasan bagaimana cara penggunaan dan manfaat dari software manajemen keuangan. Jadi sebelum kita membeli, kita akan lihat dulu demo softwarenya di sini. Dengan mengklik gambar demo ini, kita bisa melihat contoh dari software yang dijual. Kemudian untuk pembeliannya sendiri harganya cukup murah saja, hanya 200.000. Untuk pembeliannya bisa ke rekening ini, sudah ada semua di website. Kemudian kita akan coba lihat ke tampilan dari softwarenya langsung. Ini adalah tampilan dari software manajemen keuangan. Untuk pertama kali kita akan lakukan login, klik di sini, kemudian kita masukkan admin, kemudian passwordnya juga sama, admin sama, dan kita login seperti ini. Di sini ada banyak menu yang pertama database, ini yang berhubungan dengan database untuk koneksi, backup, dan restore. Koneksi ini untuk mengkoneksikan database, kemudian backup untuk melakukan backup database, kemudian ada menu restore database untuk merestore atau mengembalikan database. Kemudian di sini ada menu utilitas, kita bisa masukkan nama identitas dari usaha kita, namanya apa. Kemudian di sini juga ada untuk grup akses yang menggunakan program. Kemudian juga ada buat user untuk user atau pengguna program. Nah, berikutnya terdapat akun. Oke. Penting sekali untuk memahami fungsi dari akun atau pos. Nah, di sini terdapat 3 pos pokok atau 3 akun pokok: harta, pendapatan, dan pengeluaran. Saya akan ambil contoh untuk harta, saya akan masukkan dengan akun bank. Kemudian kita simpan di sini. Nah, di sini terdapat bank. Di sini saya akan tambahkan lagi BCA. Oke. Berikutnya lagi di bawah bank ini saya akan tambahkan lagi BCA operasional usaha. Oke, saya akan jelaskan nanti apa sebut dengan BCA operasional usaha ini. Oke, saya simpan dulu. Kemudian di bawah bank ini saya akan tampilkan lagi Mandiri. Barangkali kita punya banyak rekening, kita taruh satu untuk Mandiri di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya dari sini saya akan tambahkan untuk pendapatan ini saya tambahkan modal awal. Oke, saya masukkan seperti ini. Untuk modal awal usaha saya taruh di pendapatan. Kemudian di sini juga saya tambahkan hasil usaha. Oke, seperti ini. Nanti Anda bebas untuk mengkreasi dari akun-akun ini ya. Kemudian pada pengeluaran saya akan tambahkan lagi biaya rutin. Oke, seperti ini kita simpan. Kemudian di bawah biaya rutin ini saya tambahkan lagi sewa tempat. Oke. Di bawah sini saya akan tambahkan lagi di bawah biaya rutin ini adalah listrik. Seperti ini. Oke. Kemudian di bawah biaya rutin ini juga saya akan tambahkan lagi air, PDAM, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi di biaya rutin ini juga untuk internet. Oke. Seperti ini. Kemudian di bawah pengeluaran ini saya akan tambahkan lagi untuk belanja modal. Belanja modal itu seperti untuk beli untuk modal usaha. Kalau kita jualan makanan berarti kita beli untuk bahan baku makanan menggunakan akun belanja modal seperti ini. Oke, saya akan tambahkan di harta ini satu lagi untuk kas yang dipegang. Seperti ini. Kita sekarang sudah punya akun-akun bank, kemudian akun kas, kemudian di pendapatan ada modal usaha, ada hasil usaha, kemudian ada pengeluaran untuk biaya rutin dan belanja modal. Nah, di sini akun-akun kita bisa tambahkan sebanyak akun yang Anda mau. Kemudian silakan diatur untuk mana yang jadi parent dan mana yang jadi anak-anaknya. Jadi misalnya BCA di bawah bank, berarti bank nanti dikelompokkan bank, kemudian bank punya BCA dan BCA operasional usaha dan mandiri. Nah, bagaimana BCA operasional usaha saya akan jelaskan di menu berikutnya.
Oke, kita ke sini dan di transaksi kita masukkan pendapatan awal sekali. Ketika usaha kita baru mulai, berarti kita butuhkan modal. Saya akan tambahkan, misalnya saya tambahkan dari modal awal, kita masukkan ke BCA operasional usaha. Oke. BCA ini tidak harus kita punya dua rekening, cukup satu rekening, hanya proses pembukaannya kita pisah. Mana yang untuk usaha kita masukkan ke BCA operasional usaha. Contoh modal awal kita adalah sebesar 10 juta. Oke, 10 juta. Kita masukkan sebagai faktur yang pertama. Kemudian saya tulis di sini modal awal. Oke, seperti ini. Oke. Kita sekarang sudah punya di BCA operasional usaha senilai 10 juta. Artinya apa? Uang di BCA kita senilai 10 juta sebagai modal awal. Oke. Nah, langkah berikutnya di sini terdapat pengeluaran. Oke, pengeluaran kita masukkan, kita ambilkan dari BCA operasional usaha ini. Oke. Yang pertama untuk apa? Untuk belanja modal. Kita beli peralatan, misalnya apa? Contoh kita beli belanja, misalnya kita bisnis makanan, berarti kita butuh belanja modal dulu senilai 2 juta misalnya. Oke. Fakturnya 1, kita masukkan sesuai dengan tanggalnya. Misalnya 0. Oke. 31, kemudian 08. Oke. 14 seperti ini. Kita berikan belanja bahan. Oke, di sini. Kita simpan. Seperti ini untuk awal. Dan kita juga bisa tambahkan dari BCA untuk sewa tempat. Oke. Nah, sewa kita tidak punya tempat sendiri, kita sewa. Misalnya kita sewanya senilai 1 juta. Oke, seperti ini. Kita masukkan sama 31, 08, kemudian di sini ada 14. Oke. Kita sewa tempat. Oke. Bulan Agustus. Kita kasih keterangan seperti ini. Kita simpan seperti ini. Kita sekarang uangnya sudah terpakai sebanyak ini. Di sini ada total pengeluaran 3 juta, kemudian untuk dari operasional usaha seperti ini. Oke. Dan kita berusaha, kemudian ada pendapatan. Oke, pendapatan yang masuk. Oke. Pendapatan yang masuk ini kita tambahkan. Berarti kita pendapatan dari hasil usaha. Kita masukkan kemana? Karena ini operasional, pada hari ini kita sudah ada uang masuk senilai misalnya. Oke. Senilai pada hari kita jualan, kita dapat untung 3 juta. Oke, 3 juta. Kemudian faktur, kita masukkan sesuai dengan tanggal. Jadi ini misal saja, pada setelah usaha kita dapat uang senilai 3 juta. Oke. Hasil usaha tanggal 31 Agustus. Oke. 2014 seperti ini. Oke, sekarang uangnya di ini sudah ada 10 juta lagi. Nah, bagaimana kita mau memindahkan sebagian ke BCA? Kita akan pindahkan kas supaya apa? Supaya yang 1 juta itu nanti bisa kita pakai. Oke. Sekarang di sini saya akan pindahkan hasil usahanya tadi senilai 3 juta, saya akan pindahkan dari sini, saya akan taruh dulu di BCA. Ini saya akan simpan senilai 500.000. Jadi kita tadi modalnya 2 juta, karena yang 1 juta untuk sewa tempat, berarti kita sudah untung 1 juta. Yang 500 kita sisihkan di BCA ini. Oke. Oke, saya taruh di sini dengan nama faktur 31, kemudian 08, kemudian 2014. Oke. Ini namanya kita ambil keuntungan. Oke. Keuntungan yang disisihkan. Oke. Pada tanggal 31 Agustus 2014. Oke. Seperti ini. Kembali saya jelaskan, BCA ini tidak harus kita punya dua rekening, tapi cukup satu rekening saja. Cuma jadi kita nanti pembukuannya kita kelompokkan mana yang untuk keperluan usaha dan mana yang untuk keperluan yang disisihkan. Berarti yang bisa kita pakai untuk kebutuhannya itu 500.000. Karena kita tadi untung 1 juta, 500 kita sisihkan, kemudian 500.000 kita buat untuk modal kembali.
Jadi nanti perputarannya akan di operasional usaha saja. Oke. Nah, kemudian di laporan, ini ada laporan transaksi. Kita bisa lihat cetak di sini ada laporan transaksi seperti ini. Jadi untuk akun asal BCA Operasional Usaha ke akun tujuan BCA senilai 500.000 keuntungan yang disisihkan sudah ada. Kemudian hasil usaha ke BCA Operasional Usaha senilai 3 juta, hasil usaha tanggal 31. Kemudian di sini juga ada sewa tempat dan seterusnya. Setelah kita melihat dari laporan jurnal tadi, berikutnya kita akan melihat ke laporan dari buku besar. Kita klik di buku besar ini dan kita proses hasilnya. Seperti ini, kemudian kita cetak. Oke, sekarang sudah ada hasil. Ini adalah buku besar, itu adalah perilaku atau alur dari setiap akun yang dibuat. Contoh di sini ada kelompok pendapatan dari hasil usaha tanggal 31 Agustus, tanggal 31 Agustus ada kredit senilai 3 juta. Jadi di sini 3 juta. Kemudian modal awal di sini 10 juta. Kemudian berikutnya ada untuk operasional usaha belanja bahan senilai 2 juta. Kemudian berikutnya ada operasional untuk sewa tempat senilai 1 juta. Oke. Prosesnya itu kalau ini dari sini, jadi ini dikurangi ini kemudian ke sini. Ini dikurangi ini ke sini. Oke, hasilnya 0 seperti ini, kemudian dari sini ke sini. Jadi terdapat total kredit atau pengeluaran senilai 13 juta, dapatnya 3 juta, jadi saldo masih ada uang 10 juta. Kita juga bisa melihat per akun operasional usaha, kita proses seperti ini. Kita cetak, hasilnya seperti ini. Saldo di biaya operasional usaha senilai 9 juta setengah. Oke, alurnya ada di sini semua. Kemudian kalau untuk BCA, kita proses di sini, kita cetak. Oke. Terjadi pemindahan kas BCA operasional usaha, keuntungan yang disisihkan tanggal 31 senilai Rp500.000. Jadi kita dengan melihat laporan-laporan dari jurnal, kemudian transaksi dan buku besar ini, kita bisa melihat progres atau tingkat kemajuan dari usaha kita. Jadi nanti dengan mengetahui buku besarnya, kita nanti bisa menentukan apakah usaha kita ini menguntungkan, merugikan, atau bagaimana. Jadi manajemen bisa mengambil langkah-langkah bagaimana memajukan usaha kita. Untuk lebih jelasnya bisa mengunjungi langsung ke websitenya di softwaremanagementkeuangan.com. Jadi semua sudah ada di sini. Silakan Anda telepon atau menghubunginya melalui WhatsApp atau PIN BBM-nya. Jangan lupa kunjungi softwaremanagementkeuangan.com untuk kemajuan usaha Anda. Itu saja review kali ini. Kita akan lanjut ke review dari produk-produk yang lain. Terima kasih.